Salam cerdas, Ibu, Bapak, Saudara-saudara yang saya hormati. Sesi membaca berita dan sedikit komentar dari saya kali ini mengangkat berita yang bersumber dari pernyataan Menteri Rosan ya, terkait dengan anggaran MBG. Jadi ini menarik ya, Ketua BP Danantara, tapi dalam konteks mungkin beliau sebagai Menteri menjelaskan kenapa anggaran MBG dikembalikan oleh BGN. Ada beberapa media yang memberitakan, saya pilih dari kompas.com. Judulnya, Rosan jelaskan kenapa 70 triliun rupiah anggaran MBG dikembalikan BGN. Nah, kata beliau penurunan budget, judulnya begitu. Ditayangkan oleh kompas.com tanggal 21 Oktober jam 5.43. Ini ada gambar Pak Rosan, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara Rosan Roslani di Jakarta Senin 15 September 2025. Jadi gambarnya bukan dalam konteks pernyataan ini ya. Ini ilustrasi dari Kompas saja. Beritanya begini, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roslani menjelaskan kenapa anggaran program makan bergizi gratis MBG sebesar 70 triliun rupiah dikembalikan Badan Gizi Nasional BGN ke Presiden Prabowo Subianto. Rosan mengatakan itu terjadi karena penurunan budget lantaran capital expenditure, CAPEX atau belanja modal yang di awal dianggarkan BGN tidak terpakai. Nah, Kepala Badan Pengelola Investasi BPI Danantara tersebut mengatakan belanja modal tersebut tidak terpakai karena pengusaha di daerah ikut terlibat dalam program MBG. Saya komentari sedikit ya, ini jadi menarik nih ya. Jadi pertama, ini beliau sebagai Menteri Investasi ya, bukan tidak terkait langsung dengan program MBG atau BGA yang PIC-nya adalah BGN. Nah, itu satu dulu ya, meskipun ada hubungan dalam konteks alasan dikembalikan itu karena yang dikembalikan itu adalah sifatnya yang bersifat pengeluaran pembelanja modal ya, CAPEX. Jadi bukan yang sederhananya, bukan yang menjadi makanan-makanan dibagi gitu. Kalau versi berita ini jadinya tafsirannya. Nah, jadi belanja modalnya, jadi bukan belanja barang yang misalnya bahan makanan dan sebagainya yang dimakan atau dibelanjakan kepada SPPG untuk tiap siswa. Ini tafsiran dari berita ini. Nah, yang kedua, Rosan memastikan bahwa itu dikembalikan karena pengusaha daerah terlibat. Jadi semula dianggarkan oleh BGN untuk CAPEX, capital expenditure, belanja modal itu, tapi diganti oleh daerah. Saya jelaskan sedikit ya menurut pendapat saya. Jadi yang kita pemirsa harus paham dulu, bukan duit yang dikembalikan ya, tapi alokasi. Jadi duit itu belum diterima BGN. Jadi sebenarnya BGN ini dapatnya 71 triliun berdasarkan APBN 2025. Di dalam perjalanannya di kira-kira bulan Maret April itu si BGN kan sudah punya plan tuh. Mau seperti apa, tahapnya seperti apa, maka dia merasa 71 itu kurang. Minta tambahan 100 triliun. Waktu itu Menteri Keuangannya Sri Mulyani tentu sih izin Presiden, nggak mungkin Menteri berani memutuskan begitu saja duit yang sebesar itu. Disetujui sehingga dialokasikanlah menurut proyeksi perakiraan nanti boleh ditambahi 100. Jadi 171 ya di bulan April Mei begitu kurang lebih. Nah, lalu ketika berjalan 6 bulan sampai awal Juli, pemerintah dalam hal ini PIC-nya Menteri Keuangan melakukan outlook perakiraan masing-masing kementerian, nggak hanya BGN, berapa nanti realisasinya. Nah, menurut perkiraan tersebut 171 itu nggak bisa dihabiskan, sehingga sudah ditulis di situ 111 di laporan itu, di laporan awal Juli. Berarti 71 ketambahan hanya sekitar 40. Jadi tidak 100 lagi, berarti kan dalam konteks ini 60. Nah, belakangan mendekati September ini ternyata tidak bisa juga segitu, bisanya kurang lebih 100. Jadi 71 tambah 30. Ini juga belum pasti karena
sejauh ini realisasinya baru kira-kira 30 triliun ya pada waktu akhir September tadi. Tapi proyeksinya bisa nih 100. Berarti tidak jadi minta tambah 100 kan, minta tambahnya jadi 30 saja. Tapi saya ingin beri catatan penting ya. Yang duitnya itu belum diserahkan ke BGN, tapi dialokasikan. Jadi yang dikembalikan ini adalah hak alokasi, bukan duit. Supaya pemirsa, wah ini ada duit lebih lagi. Ya duit lebih dalam arti alokasi yang mestinya untuk BGN tidak jadi. Tapi duitnya sendiri kan pemerintah sumber uangnya kan selain dari pajak kan dari utang. Ya, jadi dua-duanya itu ya dalam hal ini defisit juga penarikan utang juga sudah 501 triliun. Hati-hati ya itu dulu. Yang kedua, apa benar pernyataan Pak Rosan ini bahwa itu adalah capek? Kelihatannya saya tidak melihat rinciannya, karena pada waktu dia diajukan itu, tidak 100 triliun itu capek atau 70 triliun capek, tapi memang karena ada proyeksi bertambahnya jumlah penerima menurut perhitungan awal sebelum banyak kejadian, ada keracunan, ada yang terpaksa di hold dan sebagainya. Jadi menurut saya sih, ya kalau terus-terusan begini kita rakyat kan jadi agak kesulitan nih memahami kebijakan ekonomi. Jadi tanda petik ngelesnya terlalu banyak. Ya nggak apa-apa kan bahwa itu tidak jadi, itu memang banyak usulan sudah begitu. Tetapi ketika lalu diartikan yang dikembalikan itu ada alokasi untuk capek, saya kira perlu bukti-bukti rinci. Dan saya sebagai ekonom pengamat fiskal tidak melihat hitungan 70 itu capek, ya enggak. Kemudian digantikan oleh pengusaha daerah yang 70 itu. Gampangannya kan begitu. Waduh, apa fakta lapangannya menampakkan bahwa investasi oleh pengusaha-pengusaha lokal mencapai 70 triliun selama kira-kira ya yang sudah berlangsung maupun beberapa bulan ke depan selama setahun. Ini kan jadi mengesankan wah ekonomi daerah menggeliat, pengusaha berani investasi. Pengusaha lokal loh ya jadinya. Nah ini kan disebutkan ini, pengusaha di daerah loh. Padahal kita semua menangkap situasi di mana pengusaha daerah juga sedang bersikutat dengan core bisnisnya sendiri. Ini dulu. Nah saya baca lagi nih. Itu capek yang di awal itu sekarang oleh kita ingin menggerakkan dunia usaha nih di daerah. Jadi terjadilah penurunan budget itu. Itu yang menerangkan kenapa bukan budget tidak terserap. Justru kita menggerakkan pengusaha-pengusaha daerah untuk ikut semua di MBG, kata Rosan dalam program diskusi laporan khusus 1 tahun Prabowo Gibran di Kompas TV pada Senin 20 Oktober. Tidak masalah sih sebenarnya, cuma jadinya kan setiap fakta itu ditafsirkan dengan cara yang begitu melakukan klaim keberhasilan dan kita semua dijelaskan dengan narasi yang tanda petik menurut saya sebagai ekonom berlebihan. Ya tidak ada masalah bahwa ada hal yang belum berhasil, kurang berhasil. Tapi mengapa jadi seperti ini caranya ya? Seolah-olah everything is okay, malah sangat bagus sekali kan. Peristiwa yang tidak bagus saja jadi ditafsirkan pengusaha daerah sedang bangkit kan jadinya begitu. Rosan menyebutkan pengusaha di daerah membangun sendiri dapur umum atau SPPG sehingga anggaran yang sudah diberi tidak terpakai. Ini kembali juga menyeretkan satu hal. Loh, prosedurnya itu bagaimana? Desainnya bagaimana? Kok bisa jadi wah SPPG kemudian jadi begitu hebohnya ya? Jadi yang masalah-masalah di SPPG tidak menjadi kurang mendapat perhatian yang serius, justru dibanggakannya yang jadi serius kan. Nah, MBG ini awalnya itu semuanya dapurnya saya bilang itu mau dibangun oleh Badan Gizi, tapi kemudian dalam perjalanannya wah ya, harus ada keikutsertaan dunia usaha. Silakan dibaca ya. Oleh sebab itu dapur ini banyak justru dibikin oleh dunia usaha. Lalu desainnya seperti apa? Apa dibangun BGN, apa dibangun dunia usaha ya. Jadi kita harus clear dulu nih desain SOP dan sebagainya itu seperti apa, bagaimana kemitraan antara SPPG dengan BGN, baru ada klaim seperti ini. Apa benar seperti itu? Ini kan kita tidak cukup jelas ya. Nah, Rosan merinci lagi nih, anggaran dialokasikan satu dapur umum itu 2-3 miliar. BGN nih yang membangun asalnya lalu diganti oleh si SPPG, oleh pengusaha daerah dan seterusnya. Nah, oleh karena itu menurutnya dia ini kembali tidak terserap, terlihat, nah justru terlihat sebagai keberhasilan program MBG menggerakkan para pengusaha di daerah. Bayang nggak ya bahwa tidak terserap,
tidak sirap itu ya sebetulnya ya dalam konteks ini tidak sesuai rencana yang dilakukan oleh BGN ketika minta tambah 100 bukan yang 71 loh ya. 100 ternyata 70 tidak jadilah 30 saja kurang lebih. Ini pun belum pasti nanti. Jadi saya ulangi ini betul-betul saya tekankan belum peroleh duit ya. Itu berita baik, bukan berita karena si MBG-nya tersendat, karena ada berbagai masalah teknis, karena ada tanda petik mungkin soal keracunan yang memerlukan perlambatan beberapa hal. Bukan itu, tapi ditafsirkan positif karena pengusaha daerah terlibat. Nah, jadi justru dengan ini dunia usaha harus hidup ya, pengusahanya, kemudian ibu-ibunya, kemudian para pengusaha dan peternaknya, ujar Rosan. Nah, berikutnya lagi ada penjelasan Menkyu Purbaya. Sebelumnya, ini dari Kompas ya, Menteri Keuangan Purbaya menjelaskan anggaran 70 triliun yang dipulangkan BGR sebenarnya belum dialokasikan oleh APBN. Nah, udah benar kan tadi saya katakan ini supaya kita pemirsa ini jangan melihat duit dikasih dikembukan. Belum ya, itu baru komitmen lah gampang. Belum masuk anggaran sebesar itu belum. Enggak, saya yang tahu dia balikan dari anggaran dia sempat minta tadi belum dianggarkan betul. Jadi sebetulnya uangnya belum ada. Ini penegasan Purbaya ini. Jadi sama dengan tafsiran. Saya sebelumnya sudah berapa kali di kanal ini mengatakan penafsirannya begitu. Ini bagus ini Menteri Keuangan mengakui sebetulnya begitu duduk soalnya. Supaya jangan netizen kemana-mana duit sudah dipegang, bukan, ya, dikembalikan. Menurut Purbaya, anggaran MBG yang termasuk di APBN itu hanya sebesar 71 triliun. Namun Purbaya memastikan akan terus mengawasi penyerapan anggaran MBG hingga akhir tahun nanti ya. Sebab realisasi anggaran program ini masih minim. Nah, jadi dari sisi Purbaya mengakui ini bahwa ada masalah penyerapan ya begitu ya. Jadi silakan dibaca lebih lanjut berita ini. Mari kita mencermati seluruh program-program pemerintah ini dengan baik. Kita berharap semua berjalan dengan sukses. Tetapi ya kalau boleh kita menyarankan ya janganlah semua beberapa kelemahan belum berhasil, saya tidak ingin mengatakan kegagalan itu menjadi alasan untuk mengeles-ngeles dan macam-macam ya. Nah, gitu ya. Silakan. Ini saya tidak baca sampai selesai. Silakan dibaca oleh pemirsa. Saya hanya ingin memberikan sudut pandang bagaimana seorang Menteri Investasi mengartikan peristiwa pengemadilan itu dengan sisi yang sangat positif, seolah-olah terjadi kebangkitan pengusaha daerah yang terlibat di MBG hingga 70 triliun, yang sebelumnya itu rencananya adalah belanja modalnya BGN. Di sisi lain, Menteri Keuangan sudah memperlihatkan dan juga Kepala BGN, meskipun tidak eksplisit, ya ini kan dikembalikan karena memang belum bisa dihabiskan. Belum mungkin dihabiskan, duitnya belum dapat ya. Jadi rencananya dirubah. Mudah-mudahan informasi dari saya ini memperkaya pengetahuan kita tentang persoalan ini.